Good morning my students. Bagaimana kabar kamu nak? Miss harap kamu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kata penghubung dan dongeng. Berikut materi penjelasannya. Kata penghubung adalah kata yang fungsinya menghubungkan kalimat-kalimat. Berikut contohnya. 1. Menandai hubungan penambahan dan serta. Contoh, Riri dan Sisi ke sekolah. Kakak membeli gula, kopi, serta ikan. Menandai hubungan pemilihan atau contoh, merdeka atau mati. Tiga, menandai hubungan perlawanan, tetapi, melainkan. Contoh, Siti adalah anak yang pintar, tetapi dia malas. Pencuri itu tidak hanya mengambil barang, melainkan mengambil surat-surat berharga. Empat, menandai hubungan waktu, sesudah, sebelum, ketika. Contoh, anak-anak pulang sesudah bel berbunyi. Seekor kucing memakan nasi sebelum ia makan ikan. Ayah membaca koran ketika ibu memasak di dapur. Lima, menandai hubungan syarat, jika, bila. Contoh, jika aku punya uang lebih, aku akan membelikan baju dan sepatu baru. Belajarlah yang giat bila ingin pintar. Enam, menandai hubungan pengandaian. Andaikan, umpamanya, contoh, andaikan aku punya uang lebih, pasti aku akan membeli semua barang yang aku inginkan. Ini baru umpamanya saja, jadi belum benar-benar terjadi. Tujuh, menandai hubungan tujuan, agar, supaya. Contoh, sebaiknya kalian lebih rajin membaca buku agar ilmu pengetahuanmu bertambah. Belajar yang rajin supaya lulus ujian. Delapan, menandai hubungan pemiripan, seakan-akan, seperti. Contoh, dia sangat seenak-enaknya, seakan-akan ia adalah seorang raja. Ternyata bermain bulu tangkis seperti bermain tenis meja. Sembilan, menandai hubungan sebab, karena. Contoh, wajahnya memerah sebab malu. Andi tidak masuk sekolah karena sakit. 10.
10. Menandai hubungan akibat, maka, sehingga. Contoh, hari hujan, maka saya tidak datang. Rina sangat rajin membaca, sehingga ia punya wawasan yang luas. Sebelas, menandai hubungan cara dengan. Contoh, ia mengerjakan soal ujian dengan teliti. Apa itu dongeng? Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang yang memiliki fungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan sebagai hiburan. Unsur-unsur cerita dongeng yaitu 1 tokoh, 2 sifat tokoh, dan 3 pesan moral. Tokoh adalah pemeran, pelaku, atau pemain dalam sebuah cerita. Tokoh bisa saja manusia, hewan, tumbuhan, atau benda seperti matahari. Sifat tokoh adalah sifat yang dimiliki oleh seorang tokoh dalam cerita. Macam-macam sifat tokoh yaitu sifat baik, contohnya rajin, suka menolong, jujur, rendah hati, tidak sombong, pantang menyerah, dermawan, bijaksana, sopan, peduli, sabar, dan penyayang. Contoh sifat tidak baik yaitu sombong, malas, suka berbohong, egois atau ingin menang sendiri, mudah putus asa, tidak peduli, pelit, keras kepala, dan tidak percaya diri. Pesan moral adalah pesan-pesan kebaikan yang disampaikan pengarang melalui sebuah cerita. Sekarang bacalah cerita dongeng berikut ini. Sebuah pohon besar tampak sombong memperlihatkan kekuatan tubuhnya saat angin kencang datang menghampirinya. Sementara itu, tampak ilalang yang bergoyang dan merundukkan tubuhnya karena angin kencang yang datang. Melihat hal itu, tertawalah pohon besar karena ilalang tampak lemah dan tidak seperti dirinya. Namun, ilalang pun tidak menghiraukan perkataan pohon besar itu. Suatu hari, hujan badai turun dengan derasnya. Dasarnya badai tersebut membuat tubuh pohon besar rubuh. Sementara ilalang tetap merunduk saat angin dan hujan badai menerpanya. Namun ilalang tetap bertahan hidup. Jadi, tokoh dalam cerita tersebut adalah pohon besar dan ilalang. Sifat pohon besar adalah sombong, sifat ilalang adalah sabar. Pesan moralnya yaitu kita tidak boleh menyombongkan diri kita sendiri. Demikian materi kita. Untuk tugasnya, anak-anak Miss kerjakan tugas berikut ya. Buka buku paketnya. Halaman 136, sebelumnya kamu baca dongengnya dulu di halaman 134 sampai 135. Hasilnya kamu dapat kirimkan ke WA pribadi Miss. Demikian pembelajaran kita hari ini. Atas perhatiannya Miss ucapkan terima kasih.